Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Azana Litya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga akhlakul karimah dan istiqomah dalam ibadah dan kebaikan dimanapun bagi generasi milenial atau Gen Z. Tema ini sangat relevan dan penting dalam konteks kehidupan generasi milenial saat ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu akhlakul karimah. Akhlakul karimah yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Maka makna dari akhlakul karimah yaitu akhlak yang mulia dan terpuji. Dengan demikian, menjaga akhlakul karimah adalah bagian penting dari ibadah dan kebaikan dimanapun kalian berada. Pentingnya menjaga akhlakul karimah tentunya seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng dan akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah atau kehidupan. Akhlak yang baik akan mempengaruhi hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya ada istiqomah. Istiqomah berasal dari bahasa Arab yaitu istiqomah, yastaqimu, istiqomah yang artinya tegak lurus. Dalam makna luas, istiqomah berarti mau bersikap teguh untuk melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan, keislaman meski harus menghadapi godaan atau rintangan. Istiqomah sangat penting dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Dengan istiqomah, maka kita akan lebih memperkuat hubungan dengan Allah dan membantu menjaga akhlakul karimah. Kita sebagai generasi milenial harus berkontribusi dalam kebaikan dimanapun kita berada, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun dunia digital. Pentingnya berbuat baik, membantu sesama, dan menjaga akhlakul karimah dalam setiap tindakan dari interaksi. Menjaga akhlakul karimah dan istiqomah adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjaga akhlakul karimah dan istiqomah. Antara lain, yang pertama adalah godaan. Godaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan pada godaan-godaan yang dapat menggoda kita untuk melanggar nilai-nilai moral dan etika yang baik. Misalnya, godaan untuk berbohong, mencuri, atau terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral. Yang kedua, adanya pengaruh negatif lingkungan sosial budaya. Kita dapat melihat pengaruh negatif yang kuat dan pada perilaku dan akhlak kita. Misalnya, jika kita berada di sekitar orang-orang yang tidak menghargai nilai-nilai moral, kita mungkin merasa tergoda untuk mengikuti perilaku mereka. Yang ketiga, adanya tekanan sosial, yaitu tekanan dari teman, keluarga, atau masyarakat dapat membuat sulit bagi seseorang untuk tetap konsisten dalam menjaga akhlakul karimah. Misalnya, jika teman-teman kita mengajak untuk terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral, mungkin kita merasa sulit untuk menolaknya karena takut dianggap aneh atau tidak populer. Dan untuk selanjutnya, adanya kelemahan dalam diri, yaitu setiap individu memiliki kelemahan dan kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita mungkin merasa sulit untuk tetap konsisten dalam menjaga akhlakul karimah karena kita tergoda oleh kelemahan kita sendiri. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran dalam diri beberapa orang. Mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga akhlakul karimah dan istiqomah. Mereka mungkin tidak memahami konsekuensi negatif dari perilaku yang tidak bermoral atau tidak memiliki motivasi yang kuat untuk tetap konsisten. Menghadapi tantangan dalam menjaga akhlakul karimah dan istiqomah mungkin tidak mudah, tetapi dengan kesadaran, komitmen, dan dukungan yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan ini dengan tetap konsisten dan menjaga nilai-nilai. Maka, solusi untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri, mengelola waktu dengan baik, dan mencari lingkungan yang mendukung. Saya sedikit ada teladan dari Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Salah satu kisah inspiratif tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat menjaga akhlakul karimah dan istiqomah dalam ibadah dan kebaikan, yaitu kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kebaikan yang ia lakukan.
Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah dan juga merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam. Ia terkenal karena kebaikan dan ketulusan hatinya dalam beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Salah satu contoh kebaikan Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika ia memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari, seorang wanita miskin datang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta bantuan. Wanita itu sangat membutuhkan makanan untuk keluarganya yang kelaparan. Namun, saat itu Abu Bakar As-Siddiq tidak memiliki makanan yang cukup untuk memberikan kepada wanita tersebut. Meskipun demikian, Abu Bakar As-Siddiq tidak putus asa. Ia pergi ke rumahnya dan menemukan bahwa ia memiliki satu ekor kambing. Tanpa ragu, Abu Bakar As-Siddiq membunuh kambing tersebut dan memberikan dagingnya kepada wanita miskin tersebut. Ketika Rasulullah mendengar tentang tindakan Abu Bakar As-Siddiq, beliau sangat terkesan dan memberikan pujian yang tinggi. Rasulullah bersabda, tidak ada yang lebih berharga di sisi Allah daripada tindakan yang kamu lakukan, yaitu memberikan daging kambing yang kamu miliki kepada wanita miskin tersebut. Kisah ini dapat menggambarkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjaga akhlakul karimah dan istiqomah dalam berbuat baik kepada sesama. Meskipun ia tidak memiliki banyak harta, ia tetap berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dengan apa yang ia miliki. Ia tidak tergoda oleh keserakahan atau kepentingan pribadi, tetapi tetap konsisten dalam berbuat kebaikan. Kisah ini juga mengajarkan kita pentingnya memberikan bantuan kepada sesama, meskipun itu hanya sedikit yang kita miliki. Tindakan kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas dapat memiliki dampak yang besar bagi orang lain dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya memperkuat iman dan pengetahuan agama untuk menjaga akhlakul karimah dan istiqomah. Memperkuat iman dan pengetahuan agama sangat penting dalam menjaga akhlakul karimah dan istiqomah dalam ibadah dan kebaikan. Dengan memperkuat pengetahuan agama, seorang dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik, membantu dalam memahami nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Dengan pemahaman yang benar, seseorang dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga akhlakul karimah. Mungkin dalam kesimpulan, memperkuat iman dan pengetahuan agama sangat penting dalam menjaga akhlakul karimah dan istiqomah dalam ibadah dan kebaikan. Hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami ajaran agama dengan baik, tetap termotivasi dan terinspirasi, menyadari akibat perbuatan, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta menghadapi cobaan dan godaan dengan teguh. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya menjaga akhlakul karimah dan istiqomah dalam beribadah dan kebaikan dimanapun bagi generasi milenial atau Gen Z. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.